Setelah KPU resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres terpilih, perhatian kini beralih ke apakah yang dulu jadi saingan kubu 01 dan kubu 03 akan masuk jadi koalisi besar pemerintahan Prabowo Gibran. Apa komentar Anda? Apakah sebaiknya terjadi koalisi besar di mana tidak ada oposisi atau harus ada oposisi yang kekuatannya seimbang dengan pemerintahan? 633-9160 dan WhatsApp call 0816 924 924 kami buka untuk Anda. Memang ya dalam kehidupan politik ini tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi kayaknya ya. Yang ada juga kepentingan dia gitu dah. Itu aja sih. Ya, menurut saya oposisi harus tetap ada ya, agar pemerintah ini jalan keseimbangan itu untuk pengontrolan kepemimpinan pemerintah apabila jalannya nggak sesuai dengan roadmap yang sudah diatur itu. Nah, koreksi dari wakil rakyat itu memang perlu, asalkan jangan sampai dengan koalisi-koalisi itu timbul dengan antara-antara yang nggak benar. Oleh karena itu oposisi memang sangat diperlukan dalam pemerintahan begitu. Menurut saya demikian. Menurut saya ya, untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini ya, jangan bagi-bagi kekuasaan ke partai-partai pendukung. Ya terserah dari Pak Prabowo-nya aja apa yang terbaik menurut dia. Karena belajar yang sudah-sudah kan, kalau bagi-bagi kekuasaan ya, partai A, B, C pada mendukung, tapi bukan karena melihat Pak Prabowo kepemimpinannya bagus, tetapi ingin mendapat jatah. Itu yang selama ini dilakukan kan, isinya kan korupsian semua ya. Jadi saya pikir Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri lah, pemilih pilihannya sendiri ya, tanpa diganggu gugat. Harus adanya balas jasa segala macam. Itu aja supaya Indonesia bisa memang bersih dari korupsi ini. Seorang pemimpin, saya kan banyak baca seperti pemimpin Tiongkok yang Mao Zedong segala. Itu semua kuncinya kan ada di pribadi, benar nggak? Dia harus tahu dong menguasai negeri ini dong. Seluk-beluk orang partai, apalagi banyak partai kan. Mereka tuh gimana? Apakah partai mereka orang-orang tuh istilahnya ular pala dua dong, nggak? Susah kan? Nah, jadi itu Prabowo harus menguasai, perlu koalisi atau itu oposisi, dia harus menangani segala itu. Kalau nggak gitu ya negeri nggak bisa maju. Benar, yang penting dia pribadi harus jujur, benar-benar setia membangun negeri ini. Rakyat kan bisa nilai, ya nggak? Kayak kemarin ya nggak, udah pemilu mereka demo-demo. Berarti orang gini kalau saya mah nggak perlu koalisi, nggak ada gunanya, ya nggak? Sekarang ngapain itu? Dia harus bisa pinter. Nanti serah terima kunci untuk membangun negeri kan, dia harus bisa menguasai gimana sebenarnya dia membangun kemampuan otak dia. Nah, baru orang bisa nilai. Nah, itulah seorang pemimpin yang bisa memajukan bangsa ini. Kalau enggak ya akhirnya jadi itu lah, jadi patung presiden, nggak bisa maju. Itu pendapat Kong Jensen. Kalau menurut saya oposisi itu penting gitu dan perlu ya. Kenapa? Karena mereka juga sebenarnya selain bertujuan punya visi dan misi yang sama dalam kata membangun negeri ya, membangun Indonesia, dan bukan berarti harus koalisi itu terjadi ya besar-besaran gitu loh. Ya, soalnya kalau koalisi terlalu besar gemuk gitu, ya memang di satu sisi akan kelihatan semua program berjalan smooth gitu kan, lancar gitu loh. Tapi juga tidak ada yang memonitoring gitu loh, karena ngerasa ya ini program harus jalan semua nih. Nah, jangan sampai nanti jalannya program ini jadi kayak orang bagi-bagi jatah nih, dalam arti kata nanti korupsi jadi kayak orang korupsi berjamaah nanti terjadi kan. Tapi kalau misalkan ada koalisi dan memang kalau semangatnya untuk membangun negeri, kan koalisi membangun negeri itu tidak perlu berkoalisi menjadi satu, dia juga bisa sebagai oposisi di mana memonitoring gitu kan kinerja dari pemerintahan yang berjalan gitu loh, dari sisi yang memerintahnya gitu kan, apakah ini sudah sesuai apakah belum gitu kan. Nah cuman yang bagi yang oposisi juga harus fair gitu, dapat kata
jangan semua ditentang. Ya, kita juga namanya orang kan punya akhlak dan punya budi dan punya akal gitu ya, pikiran, dari mana kan dia bisa menilai gitu loh. Jadi, mana ini berjalan baik dengan tidak, mana yang harus patut dicoba dulu, ya kan, dalam arti kata memberikan efek apa seperti apa, kita juga bisa menalar gitu kan. Nah itu yang harusnya dijalankan oleh seorang oposisi ya. Tapi bagaimanapun juga saya juga nggak tahu nih 01 atau 03 mau beroposisi, karena kan kayaknya yang 01 terutama gitu ya, itu mendekat banget gitu kan ke 02 gitu kan. Diharapkan ada percepatan jatah gitu. Dan terus yang 03 ini kalau saya bilang juga antara mau gabung tapi malu-malu gitu kan, yang mesti dihormati dulu, mesti dipanggil dulu gitu kan. Tapi ya kalau dalam ini ya logikanya kita berpikir 01 dan 03 beri oposisi aja dah gitu loh, udah ngawasin 02 juga gitu loh menurut saya. Terima kasih. Ya kan pernah belajar ilmu fisika ya, Newton aksi sama dengan reaksi ya, pernah dengar kan? Jadi gini, checks and balance perlu dipakai dalam penyusunan kabinet ya, maupun kinerja dari pemerintahan. Jadi kalau semuanya bergabung menjadi satu kekuatan besar, ada nilai plus dan nilai minusnya. Nilai plusnya itu tidak ada yang mengevaluasi. Kalau cuma DPR sebagai lembaga penasihat presiden aja belum tentu ditanggapi ya. Jadi artinya harus ada partai oposan yang bisa mengevaluasi jalannya pemerintahan. Karena kalau tidak digunakan evaluasi itu akan jadi kecenderungan menjadi korup ya. Siapapun yang terlibat karena tidak ada yang menghambat atau menghardik atau menghimbau, itu akan jadi keras kepala dan akibatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini akan merugikan keuangan negara. Jadi saya kira Pak Prabowo mungkin berpikir untuk menjaring semua elemen masyarakat untuk masyarakat yang menjadi pejabat publik untuk bisa dipanggil. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya dipikirkan kembali, karena perlu adanya keseimbangan orang untuk mengevaluasi di luar hal-hal tersebut, baik dari paslon yang kalah kemarin maupun paslon ataupun partai politik lain yang berniat untuk menjadi oposan atau oposisi, supaya mereka bisa mengevaluasi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintah itu salah, dia akan cenderung untuk memberikan konferensi pers bahwa ini tidak baik dan harus diluruskan kembali. Jadi saya kira demikian. Ya, untuk mengomentari apakah sebaiknya ada koalisi besar atau tidak sih, bagi saya yang penting utamanya untuk kepentingan rakyat ya Pak. Artinya gimana ya? Artinya jangan sampai juga kalaupun kita memaksakan harus ada oposisi yang bisa mengimbangi dari sisi pemerintah, ya tujuannya untuk kepentingan rakyat gitu kan. Jangan juga menghalangi misalnya ada program-program yang baik tapi hanya untuk kepentingan kekuasaan atau pembagian ya, sehingga oposisi tersebut menghambat gitulah program-program yang baik seperti itu. Saya setuju sama pendapat, artinya jangan sampai program-program negara atau pemerintah yang khususnya itu terbengkalai. Itu yang dari yang pertama ya. Kalau dari pendapat saya, sinkronisasi antar lembaga itu yang paling penting Pak. Kalau seumpamanya koalisi segala partai itu nomor 2 ya Pak. Karena sinkronisasi antar lembaga ini banyak dikuasai partai-partai sebelumnya mungkin ya. Mungkin di hukumnya yang banyak orang bilang persoalan yang pelik jadi politik itu masalah Pak. Kan kita menilai masyarakat itu politik itu cuman buatan orang asing yang kita harusnya nggak bawa itu, karena kita kan budayanya sopan santun beradab. Artinya kan bangsa kita harusnya lebih maju daripada mereka, itu prinsip nomor 1. Dan saya rasa juga antar lembaga ini seperti Koramil, kalau seumpama perbandingan Koramil sama kelurahan itu kan nggak ada anunya itu kebutuhan khususnya seperti kelurahan. Tapi kalau semua pemilu dibawa ke TNI kan lebih memang haknya alat negara itu Pak. Tapi kalau kelurahan nggak ada kompetisinya ke arah sana. Jadi arahnya kita lebih maju lagi ke depan. Saya harap Indonesia ini bisa konsisten lah menunjukkan bahwa departemen segala administrasi standar negara itu menunjukkan bahwa kesejahteraan itu memang nomor 1.
Yang pertama dikejar, kedua struktur pemerintahannya, ketiga organisasinya, dan keempat badan lembaga nasional yang memang itu untuk internasional kedepannya benar-benar orang-orang pilihan kedepannya. Ya, kalau pertanyaannya perlu koalisi besar atau tidak gitu ya, atau perlu oposisi. Kalau saya bilang begini, kalau demokrasi kita ini udah maju seperti di Barat, kita perlu oposisi, karena oposisi itu paham bagaimana caranya dia menjadi oposisi tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat gitu ya. Tapi kalau di Indonesia nih saya kira oposisinya masih oposisi cengeng, oposisi dendam. Jadi yang penting dia akan balas kesalahannya sekarang, dia akan jegal program-program pemerintah. Nah itu yang menderita, yang korban ya rakyat lagi gitu loh. Oposisi sepertinya harus ada, walaupun ya seperti tadi komentar yang terdahulu bahwa di Indonesia itu oposisi bisa dikatakan tidak membangun. Jadi misalnya mengkritik, kritiknya itu yang penting beda. Kalau bisa 180 derajat dengan apa yang jadi program dari pemerintah ya. Jadi asal beda ya. Seperti dulu ada kritikan PDIP itu kalau jadi oposisi bagus sekali, tapi begitu dia masuk dalam pemerintahan 180 derajat seperti sekarang ya. Dia dikalahkan oleh Jokowi, jagonya, dan berbalik 180 derajat. Dia menyerang semua kebijakan Jokowi. Nah, padahal selama 9 tahun dia yang mendukung Jokowi. Jadi gambarnya gini, apa yang tidak berkenan, apa yang direncanakan, diprogramkan pemerintah, tidak. Apakah itu baik untuk masyarakat, baik untuk negara, mereka tidak. Yaitu kurang dewasa. Kalau misalnya ada oposisi, memang saya mengusulkan PDIP harus oposisi. Ya, dia tidak layak dan tidak pantas masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, mungkin juga kalau ada satu tambahan, mungkin itu PKS. Tapi itu kan terserah ke Pak Prabowo sebagai presiden yang akan menentukan siapa yang akan dirangkul, siapa yang akan tidak, dan itu kan dia pasti punya perhitungan supaya pemerintahan stabil, program-program itu bisa berjalan, termasuk kolega ya di DPR kan perlu juga untuk pengesahan undang-undang dan lain-lain APBN. Bicara tentang oposisi dan koalisi, kita bicara tentang politik ya. Jadi dalam persepsi saya, politik itu saya persepsikan sebagai sebuah energi. Jadi coba Mas Santo membayangkan, andai kata motor, mobil atau kendaraan apapun yang Anda punya, kalau akinya itu sudutnya hanya kutub positif, kira-kira bisa jalan enggak gitu. Karena oposisi itu kan lambangnya kutub negatif, sedangkan koalisi pemerintah itu lambangnya sudut kutub positif. Jadi ketika positif dan negatif ini berjalan bareng dan secara proporsional seimbang, dia akan menjadi energi yang luar biasa bagus. Jadi nggak ada tawar menawar. Oposisi harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat, kita saksikan DPR kita sekarang dengan asumsi P3-nya masih masuk ini ya, elektoral ya. Yang akan datang kan udah nggak masuk dia jadi 8 partai. Dari 9 partai itu saya setuju dengan pendengar sebelum-sebelumnya bahwa secara ideologi di DPR itu ideologi yang kuat itu cuma 2, PDIP dan PKS. Kalau yang lain oportunis. Apa yang bisa diharapkan dari oportunis? Tapi dia bisa diimbangi. Kalaupun mereka sudah berkuasa, sudah diketuk palu, ya sudah. Ini yang ideologi kuat ini menjadi oposisi gitu, oposan. Kira-kira seperti itulah agar demokrasi kita itu tetap berjalan secara elegan, cantik, elok,
dan kita semua nikmat gitu, nggak seperti kemarin. Kalau menurut saya sih antara mau oposisi atau enggak ya itu enggak masalah. Yang penting ini tujuan utamanya itu untuk kepentingan bangsa ya. Yang kita tunggu itu apa ya? Untuk langkah pertama dari presiden terpilih untuk melakukan perbaikan ekonomi. Apalagi dengan adanya inflasi yang masih agak tinggi, terus kurs dolar masih tinggi, terus bahan pangan yang masih merangkak naik juga, apapun yang barang-barang yang lain juga pada naik juga gitu loh. Itu yang harus betul-betul dikendalikan. Itu dibandingkan harus meributkan masalah oposisi atau enggak gitu loh. Kalau saya seperti itu. Jadi harus betul-betul diperhatikan itu aja, jangan yang lain-lainnya. Oke, makasih. Oke. Ya, kalau menurut saya sih oposisi sama sesama partai sih nggak gitu ini ya. Nggak gitu efek sih kalau bikin kita bersatu gitu. Setahu saya kalau misalnya kayak bangsa Cina gitu kan, kenapa mereka bisa bersatu gitu? Anak-anak mudanya yang belajar bisa bangun kembali negerinya, balik lagi meskipun gaji di sana jauh lah lebih tinggi gitu kan. Kenapa? Karena dihina. Bangsa Cina kan dihina. Dulu kan kalau di itu katanya cuma orang sama anjing yang bisa masuk. Iya kan? Orang Cina nggak boleh masuk. Berarti orang Cina itu lebih rendah dari anjing. Jadi itu udah ada bekas-bekas penghinaan masa lalu. Jadi membuat mereka pun meskipun digaji gede pun mereka tetap ya egonya merasa dihina gitu ya, dia balik lagi bangun lagi. Jadi baru bisa kalau misalnya kita cuma oposisi sesama kita ini ya kita berantem sendiri. Kalau kita ada musuh orang lain, kita baru bisa sama-sama bersatu. Emang selalu begitu gitu loh. Jadi kalau cuma musuhan sama sendiri, kita berantem sendiri, nggak ada musuh yang lain gitu loh. Nah ini kita nggak ada motivasi seperti itu. Jadi kalau soal korupsi dan segala macam itu bakal tetap ada lah. Itu aja sih. Oke, makasih. Saya kira harus wajib ada oposisi ya. Kita lihat selama ini Pak Jokowi menguasai parlemen sekitar 75%, apa jadinya? Ya, eksekutif menjadi begitu terlalu diktator ya. Apa aja bisa tembus, bikin KPK melemah tembus ya, bikin undang-undang buruh tembus segala macam. Jadi nggak ada check and balances ya. Saya kira kita lihat kenyataan di lapangan, Nasdem ya, PKB sudah mendekat. Itu pasti terjadi menurut saya ya, karena godaan kekuasaan. Tapi PDI Perjuangan kalau bisa tetap menjadi oposisi ya. Jargon-jargon Pak Prabowo setelah dinyatakan resmi menang, ya kita harus bersatu ya karena dunia sedang kacau. Itu kan nada-nada ini aja ya. Waktu dia bersaing ngomong orang lain kayak apa ya, itu biasa, menurut saya biasa. Tapi ya itu nggak ada lah buat dunia menghadapi dunia. Apa urusannya bersatu semua partai politik bersatu di pemerintahan dengan kejatuhan rupiah sekarang? Nggak ada. Itu kebijakan pemerintah aja. Buktinya jatuh toh. Rupiah udah hampir 16.200 ya. Indeks harga saham kemarin juga jatuh banyak. Kemudian indeks korupsi juga jelek ya. Kalau bersatu ya adem-adem aja. Tapi kan efeknya bisa jadi diktator eksekutifnya. Ya intinya begitu. Jadi rakyat boleh bertumbuh ya, tumbuhnya bagus. Tapi juga harus ada yang koreksi ya. Kita lihat ini pertumbuhan sudah dinyatakan tidak akan 5%, 4,8 karena pajak sudah akan naik, BI rate kan udah naik nih 0,25 menjadi 6,25. Jadi semua negara harus ada check and balances, nggak bisa semua berkumpul di kekuasaan. Makasih. Dapat saya pikir begini ya, selalu ada plus minusnya, positif dan negatif poinnya ya. Dan kita lihat di negara barat yang sekarang mengagungkan demokrasi gitu ya. Pada awalnya dulu juga mereka
dalam beberapa hal menghalalkan perbudakan, jual beli perbudakan di negara-negara maju termasuk Amerika dan Eropa sekalipun gitu ya. Lalu di negara-negara timur seperti Cina, Korea, lalu Taiwan itu Cina tumbuhnya luar biasa, bahkan bisa dikatakan dalam waktu 40 tahun mengentaskan kemiskinan, di mana tidak ada satu negara pun yang mampu melakukannya gitu. Ya kita lihat di Cina demokrasinya barangkali terkungkung ya dengan negeri tirai bambunya gitu. Tapi mereka mampu melakukan itu. Jadi saya pikir antara demokrasi yang sepenuhnya demokrasi ataupun demokrasi yang dalam skala terbatas dibatasi begitu, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi ibarat kata di negara Vietnam sekalipun sekarang negara-negara komunis yang dalam tanda kutip tidak ada partai lain, mereka sekarang sudah memiliki pendapatan $3.000 yang awalnya 1.000, kita sudah 2.000, sekarang mereka menyusul gitu. Jadi saya pikir harus melihat secara menyeluruh, tidak bisa melihat diri sendiri, jadi juga harus memiliki pembanding supaya kita tahu bahwa kita ini baik, sedang atau buruk. Saya pikir begitu. Terima kasih. Ya, itu saya setuju banget dengan penelpon sebelum ini, tapi dengan penelpon 2 sebelum ini, wah, Bapak ini mainnya kurang jauh ya. Kalau soal rupiah jadi 16.200 sih, itu karena global, bukan karena rupiahnya turun. Yen sama won Korea Selatan aja turun kok nilainya. Jadi ya enggak lah, kita mesti lihat ke global, jangan lihat daerah aja. Oke, makasih. Selamat untuk Pak Prabowo dan Gibran. Jadi menurut saya pemerintahan yang kuat dan efektif itu perlu untuk melancarkan program-program atau janji-janji kampanye yang sudah dijanjikan. Tapi di lain pihak juga perlu ada oposisi yang memadai sehingga ada check and balance. Menurut saya 03 ya sebaiknya oposisi saja. Syukur bagi nanti ditambah dengan PKS. Nah ini kemudian dengan demikian nanti pemerintah Prabowo bisa jalan dengan baik, di satu sisi juga ada yang mengawasi dengan baik, program-programnya bisa segera dijalankan, termasuk diantaranya janji-janji makan siang, kenaikan gaji ASN, aparatur, terus ini yang saya tunggu kenaikan gaji untuk pensiunan. Ini ada oposisi atau nggak ada oposisi sama saja. Kenapa? Karena selama Indonesia partai politiknya menganut kiblat Amerika yang pragmatis, nggak ada gunanya oposisi atau tidak. Contoh, walaupun Pak Jokowi di ngomong katanya memperburuk demokrasi lah, semua dicengkeram lah di parlemennya dan sebagainya, faktanya undang-undang perampasan aset tidak bisa digolkan oleh DPR karena ketua umum partai tidak setuju, sehingga Jokowi tidak bisa apa-apa. Bahkan Jokowi akan membuat perpu pun diancam oleh partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa bilang kalau partai pendukung itu pasti pro Jokowi, apapun dijilat? Tidak. Buktinya banyak program-program Pak Jokowi seperti pembangunan airport Buleleng dibatalkan, U20 atau U17 itu juga dibatalkan. Banyak lagi yang dibatalkan yang kita tidak tahu dan tidak terekspos dan Pak Jokowi tidak ngomong. Lalu kalau ngomong KPK dilemahkan antara presiden atau pemerintah dengan DPR, buktinya ingat enggak
DPR sampai bawa koper, yang demo itu siapa? Yang demo ke KPK, DPR bawa koper, jika perlu saya ditahan, bla bla bla. Yang demo juga partai yang paling gede dan pendukung presiden. Lalu dilemahkan undang-undangnya. Jadi di sini menurut saya, sebelum bangsa ini sadar bahwa elitnya masih tetap pragmatis, tidak mikir untuk kepentingan negara, repot. Dan menurut saya mendingan PDIP itu di luar saja. Kenapa? Di dalam maupun di luar sama-sama ngerepoti. Makasih. Menurut saya sih PDIP sebaiknya di posisi oposisi aja Bu ya, supaya jadi penyeimbang. Tapi kalau menurut saya yang paling penting sih bukan masalah oposisi atau koalisi Bu ya. Yang penting itu di Indonesia itu pemberantasan korupsi nih Bu, yang rakyat Indonesia sangat menantikan. Kalau bisa kasus-kasus korupsi itu ya, yang besar-besar itu kayak BTS atau proyek-proyek lain lah, BUMN yang korupsi katanya tuh diusut sampai tuntas gitu Bu. Jangan hanya wayangnya aja gitu yang ditangkap ya. Tapi kalau bisa sampai dalang-dalangnya juga ditangkap Bu. Karena jumlahnya banyak ya, triliunan sampai ratusan triliun. Kalau kasus korupsi itu bisa diungkap tuh, saya rasa Indonesia bisa maju ya. Mungkin rakyatnya nggak kayak sekarang ya, banyak yang miskin ya. Masih banyak yang susah lah, setengah miskin pas-pasan gitu menurut saya ya. Sampai sembako mesti dibantu apa itu kan berarti masih banyak yang susah ya. Kalau nggak ada korupsi tuh, terutama korupsi Bu, pemberantasan korupsi itu saya harap Pak Prabowo sama Pak Gibran itu tolonglah ya, kasus-kasus korupsi itu diselesaikan ya. Yang BTS 4G ya kalau nggak salah tuh, itu jumlahnya kan banyak, masa cuman yang ketangkep cuman beberapa orang doang yang makan uangnya nggak berapa banyak ya. Yang gede-gede tuh juga ditangkap tuh Bu, yang dalang-dalangnya gitu Bu, supaya Indonesia kedepannya bisa maju. Kalau pemberantasan korupsi bisa ditegakkan gitu Bu, itu yang paling diharapkan rakyat Indonesia ada Bu, mau koalisi atau posisi sih. Kalau nggak bisa berantas korupsi juga nggak ada artinya Bu. Itu aja Bu, makasih. 100% banget, tapi saya nggak yakin mereka siapapun yang bisa ini. Duit susah dibasmi, menggiurkan. Itu aja triliun-triliunan, ntar kena dihukum tinggal 2 hari. Iya, yang penting itu oposisi, berimbangnya oposisi atau tidak itu menurut saya tidak penting ya, karena contohnya Cina aja, di negara Cina oposisi sangat kecil sekali ya, bahkan di bawah 25%. Menurut saya itu yang paling penting itu dari wakil-wakil rakyat kita ini, yang anggota-anggota yang diwakili oleh rakyat itu punya jiwa mau unggul nggak dibanding dengan bangsa lain gitu. Ini menjadi satu tolak ukur yang besar Mbak. Kalau misalkan saya ini mau unggul dibanding teman saya yang lain, saya akan melakukan segala cara apapun caranya saya akan lakukan. Yang penting sportif ya, dalam arti sportif. Contohnya ini seperti ini, dalam hukum dagang kita lihat ya, orang-orang dagangnya di Cina, orang Cina yang ada di perantauan termasuk di Indonesia ya, mereka itu dagang untungnya dikit sekali, tapi yang penting dia lancar, bisa unggul dengan kompetitor toko lain. Bahkan kalau dilihat-lihat itu, kalau orang Cina dagang di Indonesia itu, mereka nggak ada untung pun mereka sikat. Yang penting mereka dapat pelanggan, dapat nama baik, dapat penjualan, barang berputar. Nah, seperti itulah harusnya ada jiwa-jiwa yang ada di para legislatif kita, mempunyai keinginan untuk unggul dibanding bangsa lain. Dengan begitu, masalah proporsional komposisi oposisi atau tidak oposisi itu, mereka mempunyai saya harus unggul dibanding bangsa sekitar, mungkin nggak usah jauh-jauh lah, saya harus unggul dibanding Vietnam, Thailand dan lain-lain. Dengan begitu mereka akan punya keinginan untuk memajukan Indonesia. Kalau misalkan mereka kita masih ada oposisi yang berimbang antar pemerintah dengan non pemerintah, itu ujung-ujungnya nanti mereka akan merecoki. Mereka tidak mempunyai keinginan untuk membangun bangsa, tetapi hanya mengganggu program-program di pemerintah. Kalau contoh di Cina itu pasti minim sekali, sehingga program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, karena pemerintah Cina juga mempunyai keinginan untuk unggul dibanding dengan bangsa lain. Intinya begitu aja. Terima kasih. Saya cuma menekankan untuk pemerintah yang baru dan di parlemen juga ini, kalau bisa sih
ada quality control lah, di bagaimana kinerjanya pemerintah harus minta masukan bagaimana yang nggak peduli pemerintahan di parlemen lah harus mengkoreksi. Jadi bahkannya quality control, kelihatan gitu kinerja mereka. Jangan semuanya amburadul, semuanya apapun yang saya kerjakan. Jangan kayak dulu lah, bilang tidak ekspor tapi ekspor jor-joran, bilang tidak ini. Jadi pertentangan semua. Jadi kembali lagi pemerintahan yang baru ini, realisasikanlah semua janji-janji, makan anak-anak kita, ini janji-janjinya itu harus dipenuhi. Jangan kayak kemarin janji-janji cuma tinggal janji tidak ekspor, tidak apa, tidak, tapi nyatanya ya beginilah. Jadi kembali lagi, agar pemerintah ini bersih, baik, bisa dikontrol kinerjanya oleh parlemen. Ya, yang oposisi, kita berharap oposisi lah. Jadi ada kontrolnya kinerjanya ini. Dan tolong dibantu juga Pak Prabowo ini, bebannya mungkin berat juga Pak Prabowo ini didampingi oleh wakilnya ini. Begitu saja. Jadi Pak Prabowo ini orangnya tegas. Jangan sampai ada yang mengatur-ngatur Pak Prabowo, nggak akan bisa. Dibantu juga, karena yang pembantunya ini juga jadi beban juga kayaknya. Mikir lagi Pak Prabowo kinerja ini. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya bilang sih itu mesti ada oposisi, ada orang yang di luar pemerintahan. Karena kalau tidak ada, itu seperti Jokowi, seenak-enaknya aja dia gelontorin dana begini disetujui terus. Kalau mamanya ada yang oposisi, jadi ada yang mengingatkan, gitu, suami istri. Cuma istri itu suaminya macam-macam diingatkan oleh istrinya, istrinya diingatkan oleh suaminya. Jadi saya pikir itu lebih sehat kalau ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi, kebablasan semua. Ya. Memang kalau saya lihat dari pandangan politik saya secara pribadi ya, Mbak, itu 01 dengan Caiminnya kayaknya merapat untuk di koalisi maju. Tapi untuk Pak Aniesnya mungkin kayaknya enggak ya, karena mereka terlalu kritikal gitu. Kalau untuk kubu 03 memang kan dari dulu basisnya sebelum mereka berkuasa di 10 tahun belakang itu kan basisnya mereka itu memang dari dulu oposisi. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk bergabung ke koalisi yang besar ini gitu. Jadi juga nggak mungkin antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu untuk saling bersatu, apalagi di kubu Prabowo ada Pak Jokowi yang notabene-nya mereka udah berselisih secara politik ya. Jadi kayaknya nggak mungkin. Makanya mungkin nanti kubu 01 dengan Pak Aniesnya mungkin akan bergabung menjadi oposisi. Saya rasa cukup bagus juga. Jadi pemerintah itu ada yang mengawasi oposisi. Kita di perusahaan aja ada pengawas, di instansi ada pengawas, di pemerintah ada pengawas juga pastinya. Jadi itu berimbang antara kebutuhan kemudian kebijakan yang akan diambil, berimbang. Mengenai hal-hal lain kayaknya saya nggak perlu sebutin lah, dan saya memberikan selamat kepada Pak Prabowo juga karena saya juga salah satu orang yang netral dalam hal ini. Saya nggak bisa memilih siapapun, tapi ya saya mengucapkan ini demokrasi yang cukup besar, kita jaga sebagai rakyat Indonesia yang baik. Mohon untuk kita saling menjaga dan jangan saling menghujat. Karena apa? Bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai perjuangan, bangsa yang menghargai pemimpinnya. Jadi kalau kita sendiri aja menghujat rumah kita sendiri, jadi rasanya seperti apa? Jadi buat rakyat Indonesia, tolonglah kita saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk bisa Indonesia ini lebih baik lagi sesuai dengan harapan proklamator dan pejuang-pejuang terdahulu. Begitu. Mari kita melihat sesuatu di garis besar butterfly. Jadi saya 10 tahun terakhir melihat begitu banyak medsos, saya sadar medsos itu kreasi dari orang dua macam, orang yang mau mendukung sesuatu dan orang yang tidak mendukung sesuatu. Nah, kita lihat banyak yang mana, banyak yang kalau lihat yang banyak yang kiri, akhirnya pikiran kita ikut ke kiri. Yang kita baca yang kanan terus ya pikiran kita ke kanan. Dan medsos itu kreasi manusia.
lebih baik kita lihat fakta. 10 tahun terakhir Indonesia meningkat nggak ekonominya? Itu aja. Dan pembangunan dan segala macam. Kemudian sekarang kembali ke topik utama, yaitu perlu tidaknya koalisi. Dalam memanage negara, menurut saya sama dengan memanage suatu perusahaan besar. Kalau CEO-nya atau key person-nya itu berjuang mati-matian dan perusahaannya bagus, karyawan semua terpenuhi semua, tapi di antara partner atau komisarisnya ada yang kepengen menduduki jabatan itu. Jadi dia meskipun pimpinannya atau CEO-nya telah bergerak dengan baik, dia selalu memberikan retensi. Nah, ini yang menghambat kemajuan perusahaan. Mengerti maksud saya ya? Jadi karena dia punya ambisi pribadi, dia pengen duduki jabatan CEO dengan segala kepentingan pribadinya, bukan untuk kemajuan perusahaan. Jadi orang yang telah membela perusahaan habis-habisan ditentang oleh partnernya yang ingin duduki jabatan, tapi bukan untuk bela perusahaan, untuk bela diri sendiri. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Mari kita bangsa Indonesia buka mata lebar-lebar mengenai perlu tidaknya koalisi adalah tergantung apakah Pak Prabowo akan melanjutkan semua progres terbaik dalam 10 tahun terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.